Shalom. Pagi hari ini sebelum kita dengan firman Tuhan, kita mau pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli pagi hari ini. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini, hari ini adalah hari di mana penyebutannya itu berbeda dengan Jumat-Jumat lain. Kalau Jumat kemarin kita hanya bilang hari Jumat. Tapi kenapa hari ini ditulis dan orang suka berkata hari ini adalah Jumat Agung? Karena ada karya terbesar, karena ada anugerah terbesar, di mana pada hari ini Jumat Agung itu bicara tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah harga sebuah pengampunan. Nah, saudara, pada waktu kita masih kecil, kita belum mengerti tentang dosa. Kita tidak mengerti namanya dosa pada waktu kita masih kecil. Kita tidak mengerti apa namanya kesalahan, kita juga tidak mengerti. Coba, kita masih kecil, kita ambil uang orang tua, kita belum mengerti. Kita belum tahu apakah itu salah atau benar. Oleh sebab itu, kenapa gereja kita tidak mengadakan baptisan anak? Saudara, pada waktu Yesus dilahirkan, hari ke-8, itu Yesus dibawa ke Bait Allah, di sinagog. Itu dia dibawa di sana, dia disunat. Karena zaman itu memang seorang bayi laki-laki itu harus disunat. Nanti pada usia 40 hari, maka di gereja kita kalau sudah bayi itu dia sudah 1 bulan lebih mau diserahkan, penyerahan itu boleh. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Nanti ke 40 hari Yesus itu, maka Maria dan Yusuf itu bawa Yesus ke Bait Allah, diserahkan kepada imam. Dia diserahkan loh, bukan dibaptis, bukan. Tadi berbeda. Penyerahan anak, itulah anak masih dia baru dilahirkan. Dan adat istiadat orang Yahudi, anak laki-laki itu harus disunat. Dan ke-40 hari barulah Yesus dibawa Maria dan Yusuf diserahkan pada
imam. Dan nanti dia sudah dewasa, baru dia memberi hidupnya untuk dibaptis. Nah, saudara, tanda kita percaya kepada Tuhan adalah kita dibaptis. Kenapa kita dibaptis? Itu satu tanda bahwa saya orang berdosa, maka saya perlu menerima pengampunan, penyucian dosa. Saya harus memberi diri untuk dibaptis. Jadi saudara, gereja kita akan melakukan pembaptisan pada bulan Mei tanggal 1. Kalau ada yang mau dibaptis, silakan mendaftar. Tidak ujuk-ujuk langsung dibaptis. Tidak bisa. Kenapa? Harus belajar dulu. Harus mengerti apa itu baptisan. Maka saya katakan kepada anak-anak youth dan teens, baptisan itu bukan karena disuruh orang tua. Baptisan itu bukan karena terpaksa, tidak. Tapi baptisan itu harus datang dari dasar hati kita bahwa iya, saya perlu dibaptis. Dan jangan pernah bilang kalau selama dia belum dibaptis, dosanya ditanggung orang tua. Itu salah pengajaran. Maka hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pengajaran yang salah, jangan kita ambil, jangan kita adopsi, jangan kita terima bulat-bulat. Karena hari-hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya bisa mengajar, saya bisa memberitakan firman Tuhan dari tempat ini. Tetapi dengan kecanggihan, dengan media sosial, hari-hari ini sudah tidak bisa lagi dibendung pengajaran-pengajaran yang mencelakakan kita. Ini harus hati-hati. Yesaya 53 ayat 3-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan ia sangat hina, sehingga orang menutup pandangan kepada dia, dan bagi kamu yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi penyakit kita lah dan kesengsaraan kita yang padahal tetapi ia diremukkan dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan pada badannya, dan oleh biur-biurnya kita menjadi sembuh. kita Sesaat berdoa, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kebenaran sekalian. Dia, tetapi dia membiarkan dirinya tindas, dan dia membuka mulutnya seperti anak domba yang membawa pembantaian, seperti induk domba yang berlindung di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yesaya ini mencatat bahwa ia dihina. Jadi kalau saudara dihina, ingat Yesus yang kita ikuti, Yesus yang kita sembah, dia juga dihina. Amin. Jadi kalau kita dihina itu biasa. Karena Yesus juga dihina. Ia dihina dan dihindari orang. Artinya apa? Orang-orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang pernah mengalami mujizat Tuhan, orang-orang yang pernah mengalami kasih daripada Tuhan. Tapi ketika melihat Yesus itu ditangkap, Yesus itu disiksa, maka orang-orang, kata Alkitab, menghindar. Ada berapa banyak orang yang saudara pikir bisa menolong saudara, tapi dia menghindar dari hidup saudara.
Yesus ini begini. Waktu Yesus buat mujizat 5.000 orang bisa makan 5 roti 2 ikan. Banyak orang yang lihat. Tapi pada waktu dia ada di tempat dia akan dihakimi, orang menjauh, orang lari, orang menyangkal dia. Maka Alkitab katakan ia dihina dan dihindari. Maka itu saya katakan, saudara, kalau saudara lagi sehat, lagi banyak uang, nggak usah bilang teman datang, pasti mereka mendekat padamu. Tapi pada waktu engkau dalam keadaan sakit, pada waktu engkau ada di dalam keadaan habis semua, maka orang akan menutup mata dan berkata, aku tidak kenal dia. Siapa dia? Oh, siapa dia? Oh, akan bicara begitu mereka. Yesus saja yang sudah tolong loh. Tapi mereka menghindar sama dia. Siapa yang menghindar? Orang banyak. Siapa lagi yang menghindar? Muridnya sendiri. Pada waktu Yesus sedang dihakimi banyak orang, seorang wanita datang menghampiri Petrus. Dan dia berkata, bukankah kamu salah seorang murid yang suka ikut dengan ini? Petrus bilang, enggak. Aku tidak kenal orang ini. Aku tidak kenal orang ini. Padahal Petrus ini adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Tapi kenapa dia bisa menyangkal Yesus? Mereka menghindar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita ambil? Saya mau katakan, jemaat CWC El Shaddai, apapun keadaan kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari kelompok kita, dari gereja kita, karena yang akan saling melihat, saling menyemangati, saling memberikan dorongan adalah kita yang ada di dalam kelompok ini, dan kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Sekarang kalau saudara pergi ke gereja yang di atas 500 orang, apakah saudara bisa berkenalan dengan yang sebelah? Pulang pun tidak ada yang ngomong. Kali sini kita masih ngomong. Kamu ada sakit ya? Kamu ada lemah ya? Kamu ada masalah ya? Mari kita doakan. Mari kita topang dia di dalam doa. Ini paling penting. Kita cuma, orang bilang bisa dihitung jari. Iya. Tapi selalu saya katakan, kita bangkitkan rasa kekeluargaan kita. Kita bangkitkan rasa kita satu dengan yang lainnya. Kita bangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Yesus ini, ketika dia ditangkap, orang menghindar. Ia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga, saudara lihat ayat ini, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak tahu siapa orang itu. Kalau Yesus seperti kita, Yesus bilang, ih, sakit hati saya ini. Saya sudah kasih makan mereka 5.000 orang. Tapi munafik mereka ternyata. Waktu saya ada dalam kesusahan, waktu saya ada di dalam siksaan, mereka menutup mata. Mereka tidak mau lihat saya. Tapi lihat, Yesus tidak berkata,
oh ini orang-orang yang munafik ternyata. Tapi Yesus, dia tetap menjalankan siksaan. Ayat ini berkata, tetapi sesungguhnya orang tidak tahu penyakit kitalah yang dia tanggung. Sebetulnya kita punya penyakit dosa yang dia sedang tanggung. Tapi kita manusia yang tidak tahu malu, kita menutup diri. Kita tidak mau mengakui dia Yesus. Kita tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat selanjutnya berkata, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang berontak terhadap hal-hal yang dikasih tahu. Tapi dia mati. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Karena ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Hukuman itu harus saya dan saudara yang terima. Tetapi hukuman itu dia yang terima. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita Presiden Abraham Lincoln adalah presiden terbesar dalam sepanjang sejarah kepresidenan di Amerika Serikat. Sikapnya yang menonjol bukan karena hanya pantang menyerah, tetapi bagaimana dia mampu menghadapi orang yang selalu mengeritiknya dan menghinanya. Kalau seseorang dalam posisi dia saat dikritik dan dia punya kekuasaan, bisa saja dia langsung membalas. Tapi berbeda dengan Abraham Lincoln ini. Dia melakukan dengan cara yang berbeda. Apa itu? Saudara, suatu kali ada seorang yang bernama Edwin Stanton. Edwin Stanton seorang rival, lawan politik daripada Abraham Lincoln, yang terkenal bermulut tajam. Mulutnya tajam, kritikus kasar pada awal perang saudara terjadi di Amerika. Dia pernah mengatai begini, ini Abraham Lincoln, dia adalah orang yang mukanya seperti gorila. Karena Abraham Lincoln ini mukanya di sini ada tumbuh bulu di sini, Abraham Lincoln. Nah, Edwin Stanton berkata, ini muka gorila ini tidak layak dia menjadi seorang presiden. Dihina begitu loh. Tetapi apa yang terjadi? Abraham Lincoln tidak pernah menanggapi kritik daripada Edwin Stanton ini. Tetapi justru di tahun 1862 Abraham Lincoln menunjuk Edwin Stanton ini untuk menjadi sekretaris perang. Orang yang sudah dia hina, orang yang sudah dia kata-katai, orang yang sudah dia permalukan di depan banyak orang. Tapi justru Abraham Lincoln mengangkat dia menjadi seorang sekretaris perang. Apa yang kita belajar dari sini? Itulah Alkitab katakan, itulah yang Yesus katakan. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berilah makan kepada orang yang menganiaya kamu. Karena Alkitab katakan, orang yang berbuat jahat kepadamu, ketika engkau berbuat baik, maka seperti engkau menaruh bara api di kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap berbuat baik, tetap menyapa, tetap tunjukkan bahwa kita orang yang percaya sama Tuhan.
Saudara, beberapa tahun yang lalu, ketika di depan pintu gereja kita ini disiram kopi sama tetangga kita sebelah ini, tetap kita baik saja, nggak usah kita balas. Dia siram kopi di situ. Saya ingat jelas, pagi itu kami datang mau ibadah. Ibu gembala yang ambil itu kain dan dia lakukan. Di hati kita semuanya menangis itu. Tetapi ingat, kami tidak nangis di hadapan manusia. Tapi saya percaya satu saat pasti kasih Tuhan akan menyentuh dia. Amin, amin. Pasti satu saat. Satu saat. Akhirnya terbalik. Kalau kita Natal, mereka duluan. Selamat Natal ya Pak, Bu. Biasanya tak suka disampaikan gitu. Tapi lihat, biarlah Tuhan yang bekerja. Hari ini apa yang saudara alami, jangan balas kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Paling tidak dengarkan saya. Paling tidak engkau balas itu dengan doa. Tapi jangan berdoa minta Tuhan, saya mau dia patah kaki. Oh Tuhan tidak mau jawab. Tapi sekalipun berat, Tuhan, memang berat yang dia lakukan sama saya. Di hari Jumat Agung ini, saya mau melepaskan pengampunan rugi saya. Dan saya tahu Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal karena dia tidak rela saya dan saudara dihukum. Dia tidak rela kita mati karena dosa, tapi dia kasih anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus.